Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhiyalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati pembina Masjid Jami Al-Furqan Bapak Dr. Andes Haji Habudin MSI. Yang sama-sama kami hormati pembina Masjid Jami Al-Furqan Bapak Haji Ismail Soleh SE. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ketua Yayasan Masjid Jami Al-Furqan Bapak Haji Rasan Sutrisna SEMM. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Furqan Bapak Musmiri. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Ittihad Bapak Dr. Andes Haji Jaini Hanafi SPD MM. Yang kami muliakan guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahbab Ahfaz SAG, para hujat, para asatidz yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada para bapak sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat dapat bertemu kembali dalam pengajian rutin kita, yaitu di Masjid Jami Al-Furqan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnahnya, yang kelak kita pun akan mendapatkan syafaatul uzma di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak sekalian, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca Ummul Quran Suratul Al-Fatihah, yang semoga dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Al-Fatihah ini kita mendapatkan keberkahan, kelancaran dari awal hingga akhir. Ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik bapak-bapak hadirin pengajian subuh yang dimuliakan oleh Allah, untuk meningkat acara selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahbab Ahfaz SAG. Kepadanya saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من علم ومن
عجمي واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah taklim Masjid Al-Furqan yang kami hormati dan kami muliakan, bil khusus pembina DKM Masjid Al-Furqan, guru kita bersama Mukarram Ustaz Dr. Haji Habudin MPD. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Ketua DKM Masjid Al-Furqan Bapak Haji Rasam Sutisna SEMM, pengurus yayasan Al-Furqan, dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Ittihad Al-Ustaz Dr. Haji Zaini Hanafi MM, dan seluruh tokoh masyarakat di lingkungan Kampung Peniat Tengah, para hujat, Bapak Ustaz Haji Ismail SE, hadirin rahimahumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya pagi ini kita bisa berkumpul kembali di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita akan menjadi wasilah diturunkannya rahmat maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, mengawali taklim kita pada pagi ini, mari sama-sama kita baca umur kita suratul Fatihah dengan harapan semoga Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menuntun kita dalam kehidupan dunia selamat akhirat. Lahadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin li muslimin, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun
idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fajibhu wa idza stansohaka fansoh lahu wa idza atasa fahamidallaha fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu rawahu Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, li muslimin, riwayat bagi Imam Muslim, kata Nabi, hakul muslimi alal muslimi sittun, hak seorang muslim atas muslim lainnya sittun, yaitu ada 6. Ini kita melanjutkan hadis yang lalu, riwayat Bukhari Muslim, ya. Hampir bersamaan, Pak. Kalau riwayat Bukhari Muslim, hakul muslim alal muslim khumsun, ya. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Tapi dalam riwayat Imam Muslim ada 6. Hakul muslimi alal muslimi sittun, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6 perkara atau 6 macam. Hak itu artinya sesuatu yang harus kita penuhi, Pak. Kan kita ini punya hak dan punya apa? Kewajiban. Katakan kita sebagai suami istri dalam rumah tangga. Istri punya hak. Hak istri merupakan kewajiban siapa? Suami. Suami juga punya hak. Hak suami merupakan kewajiban siapa? Istri. Suami punya hak untuk dilayani oleh istri, maka istri wajib melayani suami. Istri punya hak untuk mendapatkan nafkah, maka si suami wajib memberikan apa? Nafkah, ya. Nah, antara hak dan kewajiban ini harus seimbang, harus adil, Pak. Jangan kita hanya pandai menuntut hak tapi tidak pandai menunaikan apa? Kewajiban. Ya. Biasanya kan kita begitu, kalau hak kita tuntut terus, kita minta, tapi abai dengan apa? Kewajiban. Jadi kalau ada hak pasti ada kewajiban. Kata Nabi, hakul muslim alal muslimi sittun, hak seorang muslim atas muslim lainnya sittun, ada 6 perkara. Apa saja yang 6 tadi? Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Idza laqitahu, apabila kau jumpai dia si muslim, fasallim, maka ucapkan apa? Salam alaihi, atasnya. Jadi kapan saja kita berjumpa dengan orang Islam, dia punya hak untuk diucapkan salam. Nah, kita semestinya harus mengucap apa? Salam. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara, dalam hukum Islam memberi salam itu sunnah. Tapi jawab salam hukumnya wajib. Kita ketemu orang, dia mengucap salam, assalamualaikum, kita wajib tuh jawab waalaikumsalam, kayak gitu. Nah, disinilah bapak-bapak dan saudara-saudara, ibadah
yang nilai pahalanya lebih besar yang sunnah ketimbang yang wajib. Secara umum ibadah wajib lebih besar pahalanya dibanding ibadah sunnah. Tapi untuk salam, ya, ini hadirin sekalian, lebih besar pahala sunnahnya ketimbang pahala wajibnya. Siapa yang sunnah? Alladzi yabda'u bisalam, yang memulai dengan salam. Jadi ketika kita papasan dengan orang muslim, ya, baik kita kenal atau tidak kenal, kita disunahkan tuh mengucap apa? Salam. Ketika ada orang ucap salam, kita wajib jawab salamnya. Jangan kita berkata, gua kenal atau gua kagak, dia mengucap salam sama gua males jawabnya. Nggak boleh, ya. Siapapun berjumpa kita atau siapapun yang kita jumpai, maka kita dianjurkan untuk mengucap apa? Assalamualaikum. Bahkan kata Nabi dalam hadis lain, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu amalan apabila kamu lakukan tahabbtum, kamu akan timbul saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi. Sahabat bala ya Rasulullah, iya siap. Apa itu? Afsus salam. Apa afsus salam? Sebar luaskan salam. Artinya kita jangan pelit untuk mengucap apa? Salam. Ya. Tahap itu pasti akan timbul saling kasih mengasihi, saling cinta mencintai. Dulu waktu saya di Jarul Arkom Pak Jatiwaringin, ada 2 tenaga pengajar yang dari Mesir, Al-Azhar Syarif Pak. Salah satunya Syekh Abdul Maksud Pak. Saya sering diajak-ajak sama beliau, maka sering bertemu. Beliau itu orang yang sangat rajin silaturahmi. Jadi ulama-ulama, kiai-kiai di Jabodetabek kenal semua. Ya, dia datang ke silaturahmi. Sehingga sama ulama-ulama Jakarta itu nggak ada yang asing, kenal semua. Yang kedua, dia ketemu siapa saja, ucap apa? Salam. Kadang-kadang saya diajak, beliau minta dianterin belanja ke pasar Pondok Gede, ya, kan naik angkot Pak, naik metro mini atau naik angkot, itu ketemu siapa saja, assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi beliau betul-betul mengamalkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia kan orang Mesir, ya kan, bertemu dengan orang kita. Wa idza da'aka fajibhu. Yang kedua, apabila dia si muslim da'aka mengundang engkau, fajibhu, maka hukumnya wajib, wujuban ainian menurut Imam Nawawi. Jadi kalau dia hajatan, walimah, undang, maka kita apa? Wajib datangi. Itu wajibnya wajib ain, artinya kewajiban setiap individu. Idza da'aka ila walimati ursin wa illa fa'al kifayah wala budda min itaqatit tahlis. Jadi Pak, menghadiri undangan walimah hukumnya wajib ain. Kalau wajib kifayah berarti seandainya acara itu sudah ada yang hadir beberapa orang, yang agak hadir gugur. Tapi wajib apa? Ain. Arti setiap individu yang mendapat undangan wajib datang. Kayak gitu. Kemarin malam Jumat saya singgung dulu Pak, tentang undangan walimah. Ya.
Hadis Nabi syarrut ta'am ta'amul walimah. Kata Nabi sejahat-jahat makanan itu makanan apa? Walimatul ursi, pesta perkawinan. Kenapa dikatakan jahat oleh Nabi? Dikatakan sangat buruk. Karena ada orang yang walimah yang diundang itu hanya orang-orang kaya, Pak. Orang miskin gak diundang. Padahal maqasidus tujuan syariat disyariatkannya walimah itu mengundang orang untuk makan, Pak, bersenang-senang. Sekarang yang paling membutuhkan makanan enak orang kaya, orang miskin. Miskin. Dikatakan jahat oleh Nabi, orang miskin yang butuh makanan enak kagak diundang, yang kaya udah biasa malah diundang. Haram, Pak. Kalau kita acara walimah yang diundang dipilih yang kaya-kaya doang. Ya kira-kira undangannya gitu. Nah ini sudah menyalahi maqasidus syari' tujuan syariat. Tujuannya apa? Kalau walimah itu kan pesta, ngundang dalam rangka perkawinan anak, kegembiraan, kan gitu. Jadi sekarang sudah ada apa namanya perubahan nilai. Orang itu kalau hajatan sudah melihat kepada nilai ekonominya, supaya modalnya 100 juta dapatnya 200 juta. Kan gitu, Pak. Makanya diundang yang kira-kira kondangannya apa? Nah itu nggak boleh. Kata Allah dalam Al-Quran, wala tamnun tastaksir. Jangan kamu memberikan nikmat dalam bentuk makanan apa saja tastaksir, karena kamu ingin mendapatkan imbalan yang lebih gede, lebih banyak. Kita ngasih makan sebentar yang kondangannya gede. Jadi sudah orientasinya bukan lagi walimah, bisnis sudah. Makanan disiapkan demi untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Itu nggak boleh. Kalau perlu kita undang yang susah-susah daripada puas makan, kan itu, Pak. Insya Allah berkah. Paling tidak jangan pilih kasih. Kita undang 1 RT atau 2 RT, undang semua, yang kaya, yang miskin, undang. Kayak gitu, Pak. Siapa lagi? Kita punya saudara, undang semua saudara kita. Jangan yang kaya doang, yang miskin apa? Dari undang. Itu nggak boleh. Kata Nabi, walimah yang semacam itu hukumnya haram. Syarrut ta'am, makanan walimah. Jadi kalau kita undang semua, insya Allah. Ya. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara, sekarang banyak yang orientasinya begitu, Pak ya. Modalin berapa 100, masa iya kagak untung. Jadi kalau kagak untung kan untung rugi berarti kan dagang tuh, Pak. Iya kan? Kita niatkan sedekah ikhlas. Dari awal tanamkan dalam hati kita walimah itu sedekah ikhlas. Kan sesungguhnya yang kita harapkan doa restu kan, Pak? Iya kan? Mohon doa restu, bukan mohon 200. Kan gitu. Doa restu. Nah orang datangnya doain itu yang inti, Pak. Tapi kadang-kadang coba datang doain agak ada amplopnya. Kayak gitu. Bahkan sampai ada istilah orang susah mau diundang, tapi sama juga mempaning bebek bubul. Apa bebek bubul? Makanya banyak gitu ya. Kagak telur, Pak. Tidak apa? Tidak bertelur, Pak. Makan telinga gede, tidur dah. Kayak gitu. Nah ini nggak boleh. Ya. Maka hukumnya wajib. Kenapa wajib, Pak? Supaya orang tahu semua
kalau si A, si B sudah merupakan pasangan yang sah sebagai suami istri. Jangan sampai nanti timbul prasangka yang tidak benar. Kan kalau orang udah tahu nikahnya, nggak tahu walimanya kagak, tahu-tahu dia bawa perempuan kan, lah tunggunya udah berdua-duaan kapan kawinnya. Jangan-jangan belum apa? Belum nikah. Dan itu kan jadi mengundang suuzon, prasangka buruk, Pak. Nggak boleh. Kita melakukan sesuatu perbuatan yang dapat mengundang orang lain berprasangka buruk, itu nggak boleh. Makanya bapak-bapak dan saudara-saudara, dalam pernikahan wajib ada saksi, ya kan? Nggak ada saksi nggak sah, minimal 2. Sehingga hadirin sekalian, orang tahu kalau si A, si B sudah apa? Sudah nikah, sudah merupakan pasangan yang sah kayak gitu. Bahkan kalau menurut Ki Nur Ali almarhumullah, makin banyak yang menyaksikan makin bagus. Maka saya ingat kalau beliau menjadi badal wali mau menikahkan Taukil, Pak, langsung dia ngomong selain saksi yang tercatat dalam buku nikah, 2 kan baik si A si B pihak nanti langit. Saudara-saudara yang hadir, saya angkat sebagai saksi umum, gitu Pak. Artinya tidak hanya hadir, tapi dia hadir ikut menyaksikan. Kalau dalam pernikahan tadi yang hadir 100 orang, berarti dia disaksikan oleh 100 orang. Bahkan bapak-bapak dan saudara-saudara, mohon maaf ya, sebaiknya saksi itu orang soleh. Orang soleh. Diharapkan doanya lebih makbul. Kalau kita kan maaf ya, di sini RT gitu ya, ketua RT gitu. Nggak apa-apa ketua RT hadir, amplopnya kasih tuh ketua RT, yang bawaan uang saksi gitu. Tapi hadir di tengah-tengah perkawinan anak kita adalah orang-orang soleh, yang insya Allah doanya lebih apa? Makbul. Kan yang kita cari keberkahan, ya kan? Maka doanya kan Allahumma barik lahuma, ya kan? Kata ketua RT mohon maaf, apalagi dia kagak sholat suruh baca doa Allahumma barik lahuma, gimana bisa nggak kira-kira? Kayak gitu. Barik lahuma wa barik fihima wa barik alaihima, kan itu cari. Jadi dalam catatan buku nikah tidak apa-apa ketua RT 0 sekian. Tapi dalam menghadiri acara akad nikah, ya, dianjurkan oleh para ulama, ya, di samping makin banyak yang hadir, yang mendoakan orang-orang apa? Soleh, orang-orang adil kayak gitu. Jadi bapak-bapak wajib hukumnya, tapi tanda kutip, sepanjang di tempat acara walimah tadi tidak ada kegiatan-kegiatan yang melanggar syarat, muharramat. Apa contohnya? Di situ ada dangdut, penyanyinya pakai pakaiannya yang bahannya kurang, Pak. Keteknya kelihatan, pakai rok di bawah pusar, perutnya Pak kelihatan, terus roknya tinggi, pahanya apa? Kelihatan. Gimana kalau gitu? Apalagi umpama penyanyi perempuan cantik, Pak, muda. Jangankan yang muda, yang tua juga matanya apa? Lotot, kayak gitu Pak. Nah ini bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau di situ ada hal-hal yang diharamkan agama, kita nggak wajib apa? Nggak wajib datang, Pak. Karena kita datang ke situ akan menyebabkan kita mendapatkan dosa, melakukan satu hal yang diharamkan. Hanya Pak Nur Ali, Pak, dulu, ya sampai sekarang Pak, di samping dia bangun sekolah pendidikan,
sebagai sarana pengkaderan generasi yang akan datang. Tapi masyarakat dari ditinggal. Dia bentuklah satu organisasi namanya Dewan Masjid At-Taqwa. DMA, Dewan Masjid At-Taqwa. Nah, di bawahnya itu anggotanya pengurus-pengurus masjid dan musola yang ada di sekitar ujung Arafah. Kalau sekarang sudah hampir 70 Pak, masjid musola yang ada di ujung Arafah, khususnya Kelurahan Bagian. Nah, itu oleh beliau dijadikan kepanjangan mata beliau. Katakan dia kan di sana di Al-Barakah, di Komplek Putri Pak. Saya mengharapkan juga tapi menurut Allah. Jadi nanti ketua-ketua musola, pengurus musola itu menjadi kepanjangan mata beliau. Bila ada warga yang mau hajatan, lu tanya tuh hiburannya apa. Kalau mama hiburannya apa, rencananya dangdut, dari mana? Dari Kerawang, yang goyang lebih kencang lagi. Apa kata beliau? Lu larang. Ganti dengan hiburan yang Islami, gambos, Pak, kasidah, ya. Kalau sekarang apa namanya itu? Marawis, ya, hadroh, begitu. Islam tidak melarang seni, Pak, tidak. Orang Nabi juga dulu waktu hijrah dari Mekah ke Madinah disambut dengan bidufuf, apa itu? Rebana, ketimbring, Pak. Wanita-wanita muda itu yang biasa Pak ya, sekarang remaja putri ya, nyambut kedatangan beliau dengan rebana, tapi dalam kostum yang tutup apa? Aurat, rapi. Sampai dulu Pak Yenur Ali itu bangun atau nyuruh Wali Wardi, Pak. Ya, Wali Wardi itu salah seorang keluarga besar di lurah di Lamandang 16 tahun. Nah, itu orangnya kan ganteng, Pak. Orangnya ganteng, suaranya enak. Suruh diriin gambos, Pak. Gambos. Hiburannya apa? Gambos. Nah, penyanyinya juga, ya di samping memang dia yang terus nyanyi, itu kayak Oma gitu, Pak. Dia yang pendiri, dia yang tukang apa? Nyanyi. Ya, kalaupun ada penyanyi wanita yang sopan untuk membendung tadi itu hiburan-hiburan yang tidak apa Islami kayak gitu. Itu namanya satu upaya yang dilakukan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Jangan didiemin, Pak. Ya. Kalau didiemin bahaya. Kadang-kadang kan kita suka bilang itu urusan pribadi orang, bisa udah bagaimana kayak gitu ya. Gua larang kalau itu musuh, kayak begitu. Memang resiko, Pak. Amar ma'ruf nahi munkar itu resikonya besar. Coba pejabat mana yang tidak? Coba pejabat mana yang senang dengan Habib Rizik? Iya kan? Nggak ada yang senang. Kenapa? Bukan karena dia korupsi, bukan karena dia mencuri, Pak. Tapi karena dia vokal untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maunya pejabat kan seenaknya dia, kan gitu. Tapi dia tetap keras. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara kita lihat Jakarta dan sekitarnya, nggak ada bencana yang dasar. Paling dulu banjir, itu sekedar banjir doang. Coba di mana-mana terjadi longsor, terjadi. Padahal Jakarta itu kan pinggir laut, Pak, ya kan? Sangat mudah air laut naik menyapu bersih warga Jakarta. Tapi nggak pernah terjadi kan? Kenapa? Saya melihat karena para ulama, para kiai keras dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian juga ibadah-ibadah kayak namanya majlis zikir, maulid, Isra Mi'raj, kagak ada asalnya. Ya kan? Dipelihara oleh Allah, dipelihara.
Jadi kalau musibah kecil itu biasa, di mana juga apa terjadi. Tapi yang namanya musibah besar kayak Aceh, dulu tahun 2006 ya, sekarang luar biasa. Saya baca di medsos itu sudah hampir 800 orang yang meninggal, yang hilang juga berapa. Nah ini musibah. Sebab Allah sudah pesan sama kita, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Hendaknya kalian takut akan satu bencana, satu musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim doang. Jadi kalau Allah sudah murka, itu yang Allah turun bencana, yang terkena bencana bukan yang zalim doang. Yang tidak ikut melakukan kezaliman juga apa? Kena. Ya Rabb, kok kenapa kami tidak melakukan kena? Karena kamu diam terhadap kemunkaran. Kan kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Jadi kalau kalian itu siapapun kalian, artinya tidak harus ustaz yang larang, tidak harus kiai, Pak. Minkum, apapun profesi kamu, ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat, pedagang, ada kemungkaran, jangan diam. Kayak gitu. Balik rubah. Kalau nggak bisa dengan kekuatan, ya, apakah kekuasaan, menanggapi jabatan, apa nggak punya ini, pabilisannya, bisa nasihati, Mas, jangan itu ya, gak enak, itu kan perbuatan dosa, kan itu Pak, kita larang. Saya melihat Pak, kondisi masyarakat kampung Pengarengan yang saya bangun yayasan di sana, saya lihat sulit orang-orang untuk bisa hidup sejahtera kalau tidak mau merubah perilaku mereka. Apa diantaranya? Diantaranya judi melalui ngadu ayam, Pak. Ayam jago. Ada Pak, hampir setiap rumah Pak. Iya, setiap rumah. Jadi di samping mereka hobi, yang kedua ada judinya di situ. Pagi-pagi bukannya usaha, udah pada nongkrong ngadu ayam. Pulang dari sawah sore jam 5, bukannya mandi, siap-siap ke masjid sholat, malah kumpul ngadu ayam. Jam 6, jam 7 baru bubar, Pak. Gak bisa. Sulit. Saya sudah 3 tahun, 4 tahun sana. Baru sekitar masjid lah, ya. Bahkan salah satu anunya kita angkat jadi berbuat masjid, ya, didentik gitu Pak, ya. Jadi sepanjang kemungkaran masih merajalela di kampung kita, jangan berharap kampung kita hidupnya berkah. Jangan berharap. Ya. Apalagi ustadznya, tokoh masyarakatnya pada dibai, Pak. Kayak gitu, Pak. Jadi pakai lu datengin, lu nasihatin, tukar. Jadi hiburan boleh, senang-senang boleh, tapi jangan hiburan yang melanggar apa? Norma-norma agama. Itu pentingnya yayasan, pentingnya DKM. Mohon maaf, tidak hanya fokusnya pada pembangunan doang, tapi bagaimana kita bisa menerapkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau sudah itu kita laksanakan, maka janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Di situ ada jawab, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk satu kampung mereka orang-orang beriman dan bertakwa pada Allah, pasti, pakai lam qasam, pasti kami bukakan pintu keberkahan dari seluruh sisi. Kalaupun hujan turun, hujan rahmat membawa berkah.
menyebabkan pohon-pohon subur, tanaman subur. Nah ini bapak-bapak dan saudara-saudara, yang kadang-kadang orang bersifat apatis masa bodoh, dianggap urusan akhirat mau urusan pribadi. Jadi itu Pak, padahal tidak. Islam itu kan rahmatan lil, iya. Artinya apa? Harus bisa mensejahterakan semua masyarakat, harus bisa mengkokohkan keimanan masyarakat. Makanya tugas Majelis Ulama salah satu program utamanya adalah himayatul akidah, memelihara akidah dari berbagai macam pemahaman yang menyimpang dari akidah Islamiyah. Kayak gitu. Sekarang itu sudah bermunculan paham-paham Pak, ya kan, aliran-aliran kayak gitu. Ya. Nah itu Pak. Wa idastan sohaka fansohlahu, dan apabila dia minta nasihat kepada engkau, nasihatilah. Yang ketiga ya, minta nasihat. Saya ingat Pak, dulu saya ngajar dari tahun 81 di sini Pak. Tahun 80 ya. Lulus PTA gitu langsung. Kira-kira udah berapa puluh tahun Pak. Nah itu hadirin sekalian, satu waktu kan, maaf, tidak bermaksud merendahkan orang yang tanya itu kan, ketika rame-rame ngaji ada 60, 70 ada. Terbosan, turun, tinggal 4 orang Pak, tinggal 5 orang ya. Sehingga tiap giliran ngajinya di rumah Haji Mumu ya, jalannya Haji Mumu terus kayak gitu. Saya punya guru Kiai Mahya orang Cirebon, saya ngomong, ya namanya manusia Pak, ada bosannya juga. Guru, saya ngajar di tengah murid saya itu tinggal 4, 5, kayak gitu. Bagaimana kalau saya berhenti aja guru? Capek. Kan saat itu Pak jalan juga belum sebagus ini kan, jalan tanah. Kalau hujan saya naik sepeda dari rumah saya lewat Warung Wahid ke Pucung, ya Sasak itu Pak. Terus belok kiri jalan Tanggul Pak. Kalau jalan raya ini kan kalau hujan mobal, kalau musim panas debunya alaihim Pak. Kan itu jalan itu capek Pak. Apa kata beliau? Bab, biar satu orang kalau ada yang mau ngaji, jangan ente tinggal, dosa ente. Ya, jangankan masih ada 4-5 orang, satu orang masih mau ngaji, wajib ente ajarin. Nah ini landasannya saya baca ini jadi ingat kasus itu. Wajaz tan sohaka pansohlahu. Kalau ada orang yang masih mau belajar, masih minta nasihat, wajib dikasih apa? Nasihat. Makanya kata beliau, jangan ada 4-5 orang, satu orang masih mau belajar, jangan ente tinggal. Ente tinggal dosa ente. Kayak gitu Pak. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara jangan ada istilah bosan nasihatnya, jangan. Ya datang minta nasihat, kasih nasihat. Wa idza atisha atau atosa yang keempat. Fahamidallah fasammithu. Kalau dia bersin berbangkis, maka dia memuji Allah, alhamdulillah. Fasammithu, maka tasbih dia apa tasbih? Jawab Pak. Kita kan gini Pak, kalau kita bersin berbangkis Pak, itu kan nikmat banget Pak ya. Coba kalau kita berbangkis nggak jadi Pak, wah nggak enak banget itu, sampai korea mata kadang-kadang kan gitu. Tapi itu, wis enak. Alhamdulillah. Kan itu. Kenapa? Di samping terasa nikmat bersin itu, yang kedua ratusan bakteri, bahkan kata ulama ribuan bakteri penyakit yang ada dalam tubuh kita keluar. Keluar Pak. Maka setiap nikmat yang kita dapat syukuri minimal dengan ucapan alhamdulillah.
Nah, orang yang bersin mengucap alhamdulillah dan kita dengar, Pak. Kita dengar. Maka kita wajib menjawab yarhamukallah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kamu. Yarhamukallah. Orang tadi yarhamukallah bilang itu. Nah, kita balas lagi. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu dan akan memperbaiki perjalanan hidup kamu. Wa yuslihu. Islah itu kan enak, nyaman, damai. Memberikan kedamaian dalam hidup kamu. Itu Islam indah banget, Pak. Ya kan? Saling doa, mendoakan. Ketika ada orang baik mendapat nikmat dalam bentuk bersin, dia mengucap alhamdulillah, kita doakan. Ketika kita yang bersin didoakan, masa kita diam? Ya kan? Yarhamukallah wa yuslihu balakum. Jadi kalau kita hayati luar biasa, Pak, ajaran Islam. Cari deh ajaran agama lain, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Kalau ada yang bersin, apa nggak ada nggak tuntunannya? Nggak ada. Paling dia kalau dia dapat nikmat, Pak, puji Tuhan, puji Tuhan, kan gitu, Pak. Ya. Kalau alhamdulillah lain, artinya segala puji milik siapa? Puji itu kan sesuatu yang baik, Pak. Yang dipuji sesuatu yang baik. Semua yang baik itu datangnya dari mana? Milik Allah, Pak. Kayak gitu. Wa idza maridha fa'udhu, dan apabila yang kelima ya, maridha dia sakit maka tengokin. Ini yang kurang dapat perhatian dari kita, Pak, ya. Ada di antara jamaah kita sakit, kadang-kadang sampai pulang nggak ada dia baik. Tengokin, Pak. Tengokin. Orang yang sedang mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan. Kalau kita datang, Pak, apalagi kita doain, itu bebannya akan menjadi ringan, Pak. Menjadi apa? Ringan. Senang dia. Sebab hati yang senang, menurut ahli kesehatan, Pak, itu hati yang senang itu akan menyebabkan proses kesembuhan makin cepat. Proses kesembuhan makin apa? Makin cepat, Pak. Tapi ketika orang sakit, dirundung sedih, nggak ada yang nengokin, nggak ada yang doain, apalagi ngasih hadiah, akhirnya dia sakit batinnya, makin berat penyakitnya. Ya. Makanya kalau dokter-dokter yang paham, ya, ketika ada pasien sakit, tidak hanya dikasih obat, apa nasihatnya? Penyakit ini yang bisa ngobatin itu Bapak. Malah si pasien bilang yang bisa ngobatin penyakit Bapak ya Bapak. Kenapa? Secara fisik sehat, tapi rusak hatinya. Punya hati yang selalu buruk sangka sama orang, punya hati yang hasut. Jadi sepanjang hatinya hasut, maka penyakitnya enggak apa? Enggak sembuh, Pak. Kayak gitu. Nah itu, selain kita yang nengokin punya nilai ibadah, hablum minan nas, yang kedua, insya Allah dapat mempercepat kesembuhan si pasien tadi. Tengokin, doain, kayak gitu. Terus terang, Pak, hal ini kalah dengan saudara kita yang agamanya Nasrani. Itu Nasrani turun. Kalau ada pasien-pasien yang agamanya tersakit, itu dihutbahin, Pak. Baik. Nah ini menerapkan Ananda itu dulu, tahu sekarang. Ananda si mantu tuh Aang, Pak. Dulu masih belum cuknya, belum padat kayak sekarang. Jadi angkat oleh rumah sakit Ananda yang masih di Sultan Agung sana, ya. Malah enak ngantornya sesempatnya, karena dia ngajar udah nggak apa-apa Ustaz.
10 sampai jam 10 kan gitu. Yang penting nanti sholat di masjid itu ada yang bimbing. Yang kedua, ada pasien-pasien muslim yang sakit, itu suruh diapain? Didatengin, dikasih nasihat, ditanya sakitnya apa, gimana, terus Pak. Jadi ada semacam apa ya, terapi rohaninya Pak, dinasihati. Nah itu juga diyakini membantu percepatan penyembuhan siapa? Pasien, kayak gitu Pak. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudaranya, Faidah Marido kalau kita wa idza mata, yang keenam terakhir, wa idza mata fattabi'hu. Nah, ini juga masih belum banyak orang kita yang mengamalkan. Dan apabila si muslim mati, maka iringi jenazahnya. Iringi Pak. Kadang-kadang kita nyolatin ikut, ngiringinya males ya. Apalagi maaf orang susah katakan, bukan tokoh masyarakat, kadang-kadang yang gotong tuh berempat sama keluarganya 3 biji kayak gitu. Iringi. Kenapa oleh Nabi kita sudah iringi? Pertama itu kesempatan terakhir kita menghargai teman kita, kalimat teman kita. Apalagi dia saudara kita, apalagi dia orang tua kita. Kapan lagi? Kita nganterin jenazah cuma sekali Pak, nggak bakal kedua kalinya. Kalau ada yang 2 kali berarti orang lain bukan dia Pak, ya kan? Cuma sekali, iringin. Bahkan ketika dikubur itu tungguin, bacain doa kayak gitu. Kita bapak-bapak dan saudara sekalian, saya pernah melihat waktu saya ke Bobelan, pas saya ke Bobelan. Saat itu ada mayat Pak, jenazah Cina. Kan Cina minoritas di sini Pak, ya kan? Tapi yang ngirim luar biasa banyak sekali. Kompak dia. Cina Teluk Pucung, Cina Pemilihan Baru, Cina Teluk Buyung, Cina Bekasi. Iringannya banyak sekali Pak. Iringannya banyak. Dan mereka seragam putih-putih. Saya lihat pas depan kecamatan mau dikirim sana ke Kober yang lapangan Bobelan itu sama dia dekat SMP itu banyak ya. Nah kita ini kurang perhatian, padahal itu bagian dari ibadah. Yang kedua syiar, lihat umat Islam kompak gitu. Tapi kalau kita nggak iringin ya umat Islam lebih banyak juga nggak kompak. Maka salah satu cara untuk melihat kesatuan persatuan Islam diantaranya sholat jamaah. Jadi kalau umat Islam dilihat di mana aja banyak, musuh akan tergetar Pak, nggak bisa sembarangan. Nah kita kan Indonesia mayoritas kan, tapi belum kompak, belum bersatu. Dulu cerita Nur Ali waktu saya masih di pesantren, dia belum pernah melihat persatuan umat Islam yang begitu kuat kecuali pada saat bangsa kita sedang mempertahankan kemerdekaan dengan satu komando Masumi dulu, satu partai dulu Masumi itu kuatnya luar biasa. Sampai negara kita tuntas kemerdekaannya. Kan begitu diproklamirkan sama Soekarno dengan Hatta itu kan nggak langsung aman Pak, masih tetap penjajah masih ingin kembali menjajah lagi. Bahkan Belanda itu nunggangin sekutu itu kan tentara Amerika, Inggris, Prancis kan gitu Pak. Tapi karena kekuatan persatuan umat Islam mereka dapat diusir. Cuma saya waktu itu setelah negara sudah merdeka, sudah aman, ada yang keluar dari Masumi. Siapa? NU Pak. Kenapa? Mayoritas tokoh-tokoh Masumi bukan orang Jawa, orang-orang yang militan bekas Mansyur Modojo, bukan orang Jawa. Muhammad Nasir ya kan? Itu bukan.
Jadi mereka keluar, akhirnya ya udah pecah. Sebab tokoh-tokoh yang militan ada di Masyumi. Nah, jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, nah sekarang sudah hancur-hancuran. Makanya Pak Nur Ali begitu partai Islam sudah ada ini, wah udah semudah. Orientasinya sudah main cari kedudukan kan itu Pak. Siapa yang pengikutnya banyak, kalau suara banyak pasti diangkat jadi menteri satu kan itu. Jadi orientasinya sudah jabatan. Beliau udah nggak senang. Ya, nggak senang. Rawahu Muslim dan Imam Muslim. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara ya, 6 hal ini harus kita perhatikan dan kita terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ngaji nggak ada gunanya kalau nggak diamalin, ya kan? Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Artinya apa yang kita dapat amalkan semampu kita. Ya. Beri salam, masa nggak bisa? Kalau belum biasa mungkin, tapi dibiasain kan itu Pak ya. Apalagi menghadiri undangan ya kan, kayak gitu. Yang ketiga tadi orang minta nasihat, kalau kita sebagai tokoh, sebagai orang tua nasihat. Jawab orang bersih juga bisa. Kemudian juga nengokin orang sakit bisa nggak? Bisa. Ngiringin main bisa nggak? Bisa. Cuman belum biasa. Maka kita apain? Kita biasakan supaya terbiasa ya. Insya Allah bisa. Ruang Muslim dan Muslim. Saya kira sampai sini Pak ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La yakrimul karim sallallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sami sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana wa li awladina wa li ikhwanina ya ilaha futur arifin wa faqina wa iyyahum fid din wa ja'alna minal ulama'il 'amilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wadkhilna jannatal abrar ya azzi wa jalla ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.